bagaimana cara mengatasi amarah? Karena ketika menghadapi kesulitan kadang menjadi kepikiran dan akhirnya menjadi marah dan bahkan uring-uringan. Ketika mendapatkan kesulitan justru malah mencari kesalahan orang lain. Baik. Marah ketika pikiran sedang sempit ya, pikiran sedang bingung, itu sesuatu yang wajar ya, manusiawi. Biasanya memang marah itu terjadi karena hal tersebut. Pikiran sedang pusing, masalah besar, akhirnya marah ya. Kalau hal itu terjadi ya, maka kita berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan atau menghentikan kemarahan itu. Di antara caranya adalah dengan berwudu. Ya, kalau kita sedang marah, dalam keadaan marah seperti itu, maka segeralah berwudu. Karena kemarahan itu ada campur tangan setan di dalamnya. Dan setan itu biasanya akan redam dengan air. Maka dalam syariat Islam disunnahkan untuk berwudu ketika kita sedang marah, ya, untuk meredam kemarahan itu. Kemudian di antara yang dianjurkan ya untuk meredam kemarahan, apabila kita marah dalam keadaan berdiri, maka segeralah untuk duduk. Segeralah untuk duduk. Kemarahan akan berkurang. Kalau misalnya kita marah dalam keadaan duduk, maka segeralah untuk tidur. Ya, segeralah untuk tidur agar kemarahan berkurang. Karena kalau kita tidak demikian, maka kemarahan akan berkembang dan akan memperburuk masalah. Tadi sudah ada masalah besar, dengan kemarahan itu yang dibiarkan akhirnya memperbesar masalah yang sudah besar tadi. Atau kalau misalnya ya, kalau misalnya kita marah di suatu tempat dan kita ingin meredam kemarahan itu, kita sudah berwudu, kita sudah berusaha untuk duduk, kita sudah berusaha untuk tidur, masih kemarahan itu masih kuat misalnya dalam hati kita, maka tinggalkan dulu tempat itu. Tinggalkan tempat kita marah. Misalnya kita sedang di rumah, ya, tinggalkan rumah itu dahulu. Untuk sementara waktu tinggalkan. Kalau hati kita sudah enak, baru kita masuk ke rumah lagi. Ya, ini termasuk juga cara untuk menghilangkan kemarahan. Ketika kita sadar, ya, ketika kita keluar atau menjauhi tempat yang tadi, kemudian kita sudah terasa lega, maka ingatlah bahwa apapun yang terjadi itu semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi sama sekali. Jadi campur tangan manusia ini hanya perantara saja. Ya. Misalnya ya, kita dipukul oleh orang lain, ya, pukulan dia yang sampai ke kita ini melalui dia itu hanya sebagai perantara saja. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mentakdirkan itu terjadi, maka walaupun dia berusaha untuk memukul kita 1000 kali, pukulannya tidak akan sampai ke kita. Maka kalau kita sadar dengan kesadaran yang penuh dalam masalah ini, sebenarnya kita akan sangat mudah untuk meredam amarah kita. Kenapa sih kita marah ke orang lain? Kan memang ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah, kalau ini dikehendaki oleh Allah, jalani dengan baik. Cari solusinya saja. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan solusinya. Kita berusaha untuk mencari solusi dengan berdoa, ya, dengan usaha-usaha lahir yang sesuai dengan akal manusia, ya. Usaha-usaha yang logis. Ya, jangan sampai ke dukun lah atau ke orang-orang yang tidak normal itu, ya. Kita berusaha dengan usaha-usaha lahir yang logis dan perbanyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menghilangkan masalah itu dan menyelesaikannya. Wallahu ta'ala a'lam.